nggak kenal, gitu. Malah bahkan teman adiknya itu akhirnya belakangan ngomel-ngomel, kamu berani masukin orang di kamarku, padahal nggak kenal. Ya gimana ya, jalan Tuhan, bener gak? Ya, nggak usah khawatir lah, pasti Tuhan tuh memberikan jalan. Ya, saya nggak kenal siapa-siapa, datang ke Jakarta, bengong-bengong, bego, ditolong juga sama orang. Ya, akhirnya sampai sekarang saya masih baik orangnya di Surabaya. Ya, namanya Cik Dinda, sama Cik Dinda. Ya. Itulah, jadi ada yang kita nggak bisa kontrol, ya, Tuhan yang kontrol. Jadi kita nggak usah bingung, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Di Jakarta saya bisa makan, bisa minum, walaupun punya uang cuma 500.000 di kantong. Ya, untuk bayar kos-kosan aja mungkin nggak cukup waktu itu. Ya, tapi saya berani. Gitu. Akhirnya jalan. Ya. Jadi kegelisahan itu mengenai apa yang kita makan, apa yang kita minum. Hidup. Banyak orang khawatir tentang hidup. Ya. Yang kedua, kegelisahan tentang tubuh. Ya. Ketakutan mengenai apa yang hendak dipakai dan bagaimana melindungi diri. Ya. Saya mau pakai apa ya nanti ya? Saya mau ini, bagaimana untuk melindungi diri? Matius 6 ayat 25 ya. Jadi mengenai tubuh kita itu kita ketakutan, ya, kita ketakutan supaya kita jangan sampai nggak bisa pakai sesuatu, ya. Lalu kita juga takut apa? Ketakutan hari esok, ya, ketidakpastian dan ketakutan akan masa depan yang belum terjadi, ya. Kita ketakutan. Tuhan Yesus luar biasa, ya. Dia tahu manusia itu ketakutannya di mana. Pertama, takut nggak bisa makan. Yang kedua, takut nggak bisa pakai baju. Ketiga, takut akan masa depannya. Ya. Saya datang ke Jakarta itu juga nggak punya rasa takut. Memang orang Surabaya nggak pernah takut ya. Benar Bapak Ibu, saya ke Surabaya, ke Jakarta itu nggak tahu jalan, nggak tahu customernya. Ya. Waktu saya negosiasi sama bosnya itu di Surabaya, bosnya bilang apa? Saya gamblingan bawa kamu ke Jakarta, katanya gitu. Gambling. Bos saya itu adalah dosen saya, dosen kuliah saya S1 ya, di Petra Surabaya. Dan dia sebetulnya mau hire teman saya, tapi teman saya kurang ajar, nggak mau datang, suruh saya yang datang, gitu. Jadi waktu bos saya interview dia heran, kok kamu yang datang? Padahal saya manggilnya Pak Joni, namanya Joni Chandra. Tapi kok kamu yang datang? Saya bilang, saya nggak tahu, katanya suruh saya yang datang, begitu kan. Jadi ini serba ini ya, serba kebetulan ya. Gitu. Akhirnya nego. Waktu saya bilang apa? Pak, apakah bisa hidup saya dengan gaji sekian? Saya dapat gajinya lebih rendah di Surabaya. Waktu itu di Surabaya saya gaji 750, di Jakarta saya dikasih gaji 400. Aduh, saya bingung. Saya bilang, saya bisa hidup kan Pak kalau saya kerja di Jakarta yang gaji sekian? Dia bilang, saya juga gambling loh ngajak kamu ke Jakarta, katanya. Kamu nggak tahu apa-apa. Nah, akhirnya, ini kepala gilanya muncul. Saya nggak mungkin takut lah masalah itu. Saya terjaga pikiran saya. 2 tahun paling lama saya harus pindah kerja. Saya nggak akan di satu posisi di tempat yang sama. Pasti dengan perubahan itu ada kenaikan gaji. Itu harapan saya begitu, gitu ya. Ya akhirnya tertolonglah saya, ya, tertolong semuanya, dan sampai hari ini saya masih hidup, Bapak Ibu, ya, luar biasa. Nah, katalis pembebasan, menata ulang fokus utama. Sekarang kita diminta ulang untuk kita fokus. Fokus utama kita itu apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ini fokusnya kita. Udah nggak usah mikirin kekhawatiran. Tadi saya udah cerita panjang lebar ya. Dan ternyata Tuhan sudah genapi semuanya ya. Tuhan pelihara. Pemeliharaan Tuhannya apa? Burung tidak menabur, bunga bakung tidak meminta, namun tidak dan ini melebihi keindahan Salomo, kemegahan Salomo. Ya, Salomo itu indah, megahnya bagaimana? Kaya raya, ya, punya istri banyak sampai 1000, ya, pokoknya semuanya diberkati lah, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Burung itu nggak menabur, bunga bakung tidak meminta.
dia dan didandani melebihi kebanggaan Salomo, lebih bagus dari Salomo, ya. Nah, realita waktunya bagaimana? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan menduga masa depan dengan panik. Gak usah bingung, ya. Jangan panik. Tapi kita tentu sudah ada hikmah. Sebelum melakukan sesuatu harus ada hikmah, ya. Kita hikmah kalau kita sudah yakin benar bahwa itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita lakukan. Gak usah panik, gak usah bingung lagi, ya. Fokus utama. Fokus utamanya apa? Iya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu motonya siapa? Kita semua orang pergi kan? Iya. Jadi fokuslah pada ini, ya. Ini kan sorry. Oke. Iya. Sekarang kita lihat 3 pilar fundamental bisnis kerajaan. Pertama, pengelolaan, steward. Bapak Ibu, kita walaupun kita jadi bos di perusahaan, jadilah steward, jadilah pelayan, ya. Jangan menganggap dirinya sudah bos, ya. Walaupun memang sudah bos, ya, sudah punya perusahaan sendiri, tapi jadilah jiwanya jiwa pelayan, ya. Nah, kalau jiwa pelayan itu mempunyai apa? Mempunyai kesetiaan untuk mengelola. Kalau Tuhan sudah kasih kita perusahaan, kita setia untuk mengelola, karena perusahaan ini bukan milik saya, tapi milik Allah, ya. Kata Tuhan apa? Tuhan adalah pemilik emas dan perak, Hagai 2 ayat 9, ya. Jadi tugas kita cuma setia. Hasil akhirnya adalah prerogatifnya Tuhan. Itu setia, ya. Itu stewardship. Terus kepercayaan. Kita percaya Tuhan itu akan menjamin, ya. Jadi jangan kita ilusinya itu kendali mutlak. Semuanya itu saya harus pegang. Lepaskan, percaya kepada Tuhan. Ada variabel di luar kontrol, software tercanggih sekalipun, ya. Kata Tuhan apa? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur, ya. Artinya apa? Kita kerja banting tulang sampai malam pun nggak mau tidur, masih lagi kerja, ya. Tanda Tuhan bilang apa? Sia-sia. Karena apa? Tuhan akan memberinya pada waktu kamu tidur. Berkatnya itu diberikan Tuhan pada waktu kamu tidur, ya. Artinya pada waktu kamu melepaskan semuanya, Tuhan memberikan berkat, gitu. Saya dulu kerja itu banting tulang, bener-bener banting tulang. Pagi sampai sore saya kerja di kantor, malam saya lanjutin untuk menyelesaikan proyek. Kadang-kadang sampai tengah malam, ya. Percuma, ya. Kalau saya baca firman ini, Tuhan bilang apa? Tuhan memberikan berkat pada waktu kita tidur, bukan pada waktu kita bekerja. Kalau saya tidurnya puas, enak, paginya saya segar, saya bisa berpikir lebih bagus lagi untuk bisnisnya. Daripada saya kerja buat tidur sampai tengah malam nggak mau tidur, masih mikirin, sia-sia, ya. Tuhan bilang. Lalu etika di atas laba, integritas, ya. Mempraktikkan kebenarannya, nah, kebenaran Tuhan, ya. Menolak kompromi dengan margin, menghalalkan cara, mengorbankan nilai-nilai kekekalan demi keuntungan sementara. Ini yang saya lakukan sebelumnya, ya. Waktu saya belum mengenal Tuhan, saya lebih utama keuangan, lebih utama bagaimana cara menggolkan proyek, ya. Lalu nyokok kiri, nyokok kanan, ya. Saya terbiasa dengan cara itu. Ketika saya kerja di perusahaan pemerintah, ya, di Pertamina, di mana, di proyek-proyek besar itu, ya, saya selalu melakukan hal-hal yang bersifat curang, ya, karena tujuannya adalah bisnis, adalah profit margin. Apapun caranya saya lakukan. Dan bos saya itu selalu bilang apa? Kalau customer itu butuh barang, itu kesempatan kamu untuk naikin harga. Itu luar biasa, ya. Begitu saya tahu dia butuh barang itu dan kompetitornya sedikit, saya naikin harganya, ya. Karena itu caranya bisnis, ya, supaya perusahaan untung, gitu. Kalau perusahaan untung kan saya juga lumayan kan dapat juga cipratan gitu. Nah, itu pikiran itu selalu ada. Saya kalau misalnya tender
saya kalah paginya, saya tungguin orangnya itu apa namanya yang buka tender itu sampai malam. Malam ketika dia main bulu tangkis, saya tungguin di lapangan. Begitu ketemu saya bilang apa? Bisa nggak Pak? Saya dimenangin. Oh, kan kamu udah kalah gini. Enggak, saya harus menang Pak. Ini Bapak ada uang sekian dari perusahaan. Saya gituin. Dan ternyata berhasil. Oke, kalau gitu besok saya robek-robek itu pemenangnya saya ganti kamu ya. Iya. Besok pagi berubah hasil tendernya. Saya yang menang. Ya. Hal seperti itu saya lakukan tanpa malu-malu. Ya, karena itu yang biasa. Walaupun kompetitor mungkin mak jengkelnya saya amati sama saya. Kemarin menang, sekarang kok kalah, gitu kan? Nah, itulah. Oke. Nah, paradigma dunia kita lihat sebagai bos, ya, pemilik, terus ditentukan secara fluktuatif oleh laba rugi, reaktif, panik, gelisah, selalu gelisah nih. Akumulasi personal, seringkali menghalalkan cara, ya. Ini paradigma dunia. Nah, kita masuk ke paradigma kerajaan sekarang. Kita di dunia, tapi kita berpikiran sebagai anak raja. Pertama, kita sebagai pengelola atau steward, ya, memegang kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola bisnis. Ditentukan secara absolut dalam status dalam Kristus. Saya ini anak raja, saya ini anak Kristus. Maka saya harus mengikuti apa yang dilakukan Kristus. Tenang, sabar, berserah, peaceful, ya. Dan etika kerajaan, yaitu fokus memberkati sesama. Apa yang saya lakukan itu fokusnya itu untuk memberkati sesama, ya. Jadi etika kerajaan itu pertama menolak suap, ya, demi melancarkan proyek besar. Dua, membayar karyawan tepat waktu, memanusiakan mereka meski arus kas terlalu sulit, ya. Kemudian yang ketiga, tidak menipu spesifikasi produk hanya demi memperlebarkan margin, ya. Sekarang banyak orang nipu-nipu, ya, karena supaya marginnya besar maka speknya dikecilin, ya. Saya dulu pernah jual permen cubus, ya. Pertama kali saya jual permen cubus itu gede-gede, makin hari makin kesini kecil-kecil, tambah kecil, ya. Jadi mengurangi, gitu. Nah, kita nggak boleh. Kemudian karyawan harus dibayar tepat waktu, jangan diutangi. Saya punya teman bisnis, bukan teman bisnis, teman kerja, akhirnya udah keluar kerja sendiri. Itu begitu, karyawannya diutangi setengah, jadi dibayar setengahnya diutang, gitu. Alasannya perusahaan lagi rugi, gitu ya. Jadi ini yang nggak boleh. Tuhan nggak izinkan begitu. Lebih baik pecat aja daripada diutangi, ya. Karena diutangi sama aja nggak dibayar. Karena setengahnya itu nggak bakal dibayar. Pasti itu, karena dia bilang perusahaan masih rugi, titik gitu. Artinya kita cuma dapat setengah, gitu ya. Oke, terus jangan menyuap, ya. Tuh. Kita lihat sekarang ada keseimbangan yang harus kita pegang, ya. Di dalam pekerjaan kita harus smart, harus diligent, ya. Yesus tidak melarang kerja. Justru Tuhan bilang apa? Allah pun saat ini masih bekerja. Artinya kita diminta bekerja, ya. Tapi kita dilarang untuk sikap carefulness, sikap yang terlalu hati-hati, ya, yang berlebihan sampai menimbulkan kecemasan, sampai kita khawatir, ya. Nah, itu nggak boleh. Itu Thomas Aquinas yang bilang gitu, ya. Yesus tidak melarang kita bekerja, tapi melarang kita berhati-hati, sikap carefulness yang berlebihan, ya. Nah, di satu sisi kita juga diminta inner peace, ada rasa damai sejahtera. Dalam bekerja kita harus punya sikap jangan cemas, solicitude, ya. Ini adalah larangan terhadap ketegangan batin yang menggebu-gebu. Kalau jangan cemas itu artinya kita jangan tegang batin kita, ya. Seakan-akan kita mau menggenggam masa depan itu dengan panik, ya. Lalu kita ingat jangka teologisnya tadi itu, yaitu kita tidak diminta menerima nasib secara acut-acut. Anak-anak Allah membiarkan diri dalam penyelenggaraan Bapa, bebas dari kesusahan yang menekan hati, ya. Jadi ini damai sejahtera, ya, di KGK 2830. Nah,
Akhirnya Bapak Ibu, kita di satu sisi kita dikatakan kita itu terampil ya untuk melakukan pekerjaan sekuat tenaga, membuat bisnis plan, rencana penjualan bagaimana yang brilian menggunakan teknologi AI mungkin ya, terus mengeksekusi strategi marketing yang baik. Tapi di sisi lain kita harus bisa membuka tangan kita. Ya, satu sisi kita menggenggam menjalankan bisnis, di sisi lain kita membuka tangan kita menyerahkannya kepada siapa? Pada Tuhan. Ya, jadi ingat itu. Tetapi semua usaha itu buka tangan Anda, gelindingkan beban dan hasil akhirnya semuanya kepada Tuhan. Serahkan, Tuhan, hari ini saya sudah bekerja maksimal, ya, maka saatnya saya menyerahkannya kepada Tuhan, kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau lah pemilik semuanya ini. Itu. Jadi ada sikap pasrah, berserah pada Tuhan. Satu tutup, satu buka, tutup buka, tutup buka, ya. Amsal 16:3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan bilang itu. Serahkanlah semua perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Pada akhirnya bisnis ini hanyalah titipan sementara, ya. Tetapi keselamatan dan damai sejahtera dalam Kristus adalah milik kita selamanya. Amin. Amin ya. Ya, selesai. Mungkin ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Kalau saya bawain firman, boleh bertanya ya, supaya terjadi komunikasi. Kalau ada, boleh tanya. Ada? Silakan. Pak Karen mau tanya, tadi kan Pak Karen bilang, Pak Karen selalu kan under table ya. Yes. Ya. Sejak kapan Pak Karen berubah tidak lagi melakukan under table itu? Ya. Jadi begini, under table itu saya lakukan di perusahaan Amerika, ya. Tapi sebetulnya itu praktek itu tidak boleh dilakukan. Tapi saya melalui distributor. Jadi waktu saya sudah di perusahaan Amerika itu perusahaan tidak boleh memberikan under table, tapi distributor boleh. Saya masih mengizinkan distributor yang melakukan itu. Tapi sebelum saya kerja di perusahaan Amerika, di perusahaan lokal itu gila-gilaan. Kita main under table itu gila-gilaan. Dan sampai hari ini PT KAI juga main under table sama. Tapi bukan saya yang main. Ada agen, ada distributor yang main gitu. Ya sebetulnya tipis sih ininya, antara iya atau tidaknya tipis, ya, dosa atau tidaknya tipis. Ya makanya saya perlu pengakuan dosa nanti. Ya, untung saya masuk Katolik, ada sakramen pengakuan dosa. Coba saya di Protestan, bingung ya, dosa gimana? Ya. Perusahaan asing itu tidak boleh, ya. Tidak boleh melakukan itu. Pernah terjadi distributor, salah satu distributor yang melakukan under table, di emailnya itu kelihatan. Jadi dia nggak menghapus historinya di atas, dia langsung email ke prinsipal. Prinsipal itu baca ke atasnya kan nyambung. Wah kelihatan semua, langsung ditutup, di ban, nggak boleh pegang KKN gitu. Karena apa? Pernah terjadi prinsipal di ban juga di Amerika, nggak boleh bisnis selama setahun, ditutup gitu. Karena masalah ini, sama hari nggak boleh. Ya. Nah itu saya dibantu oleh Tuhan. Karena saya pindah ke perusahaan asing, saya terbebas untuk melakukan itu. Tidak melakukan itu lagi. Coba kalau saya masih tetap kerja di perusahaan lokal, makin tambah gila lagi, tambah gila lagi. Dan sempat juga ada orang-orang yang ketangkep KPK gara-gara pemilu. Waktu itu bikin kotak suara ya. Itu saya sempat hampir dapat juga itu. Ya, tapi untung saya nggak dapat. Ya, banyak. Ya itu. Jadi ada sesuatu yang dimana kita nggak bisa kontrol, tapi Tuhan itu mengizinkan itu terjadi. Ya, Tuhan tahu, karena ini anakku yang paling kusayangi katanya. Ya kan, saya kalau dia terlibat begini terus, sudah saya cemplungin tempat lain gitu. Ya, cemplungin tempat lain malah saya lebih senang. Kerja saya nggak terlalu berat, ya, happy terus.
terus ya, nggak perlu nyokok sana nyokok sini gitu ya. Gitu. Nah Bapak Ibu, satu lagi saya kasih tahu, setiap anak Tuhan mengalami proses pemurnian. Ingat-ingat Bapak Ibu, semua pelayan Tuhan itu mengalami proses. Saya lihat kalau yang hidupnya kemarin-kemarinnya itu jauh dari Tuhan, maka ketika dia ikut Tuhan, dia mengalami proses yang lebih luar biasa. Pasti dia mengalami proses yang lebih luar biasa. Ya, saya nggak perlu ngomong, tapi itu terjadi di Perduki ya. Banyak bekas-bekas bos itu yang akhirnya ngaku juga. Kita ngobrol ngaku, saya dulu itu begitu, saya begitu, tapi sekarang saya berubah gitu ya. Prosesnya tetap sakit Bapak Ibu, tapi itulah kalau mau kembali ke jalan Tuhan, maka yang lama-lama itu harus dibersihkan ya, supaya dia menjadi kudus dan dia menjadi anak Allah gitu ya. Jadi nggak usah takut juga kalau kena proses ya. Ya tinggal berdoa, Tuhan jangan dong kasih saya prosesnya berat-berat gitu ya. Saya berikan saya kekuatan untuk melewati itu. Maka semuanya kalau terlewati, maka kita menjadi bahagia dan sejahtera ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, Tuhan berkati kita semua.